Juga Rika, pasca gempa yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Minggu malam lalu, ini berkekuatan 7 skala Richter, dan bisa dilihat bahwa gempa tersebut menyebabkan 9 unit bangunan yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara atau lebih dikenal dengan RSUD Tanjung ini mengalami kerusakan. Bahkan ini yang di belakang saya ini harusnya adalah gedung unit gawat darurat, namun kondisinya bisa dilihat sendiri ini tidak bisa digunakan sama sekali. Oleh karena itu, pasca kejadian tersebut, karena kondisi bangunan ini rapuh, akhirnya seluruh petugas dari rumah sakit ini mengevakuasi seluruh pasien yang ada di dalam rumah sakit tersebut untuk kemudian dirawat di halaman dari rumah sakit itu, di sini tenda-tenda sementara yang seperti ada di belakang saya ini. Kalau terlihat di sini memang kondisinya hanyalah ditutup dengan terpal, kemudian juga tidak ada privasi antara satu pasien dengan pasien yang lain, jarak antar tempat tidurnya ini juga sangat berdekatan, dan juga kondisinya ini bisa dilihat dalam satu tenda bisa bercampur begitu ya, ada juga pasien anak-anak, kemudian ada juga pasien dewasa, dan juga ini menjadi salah satu tempat datangnya pasien korban gempa yang setiap hari ini selalu berdatangan. Dan kemudian selain dari minimnya fasilitas yang ada di sini yang juga dibutuhkan oleh pihak petugas rumah sakit ini, menyebutkan sangat minimnya obat-obatan serta tenaga medis yang dapat bekerja untuk menangani pasien-pasien tersebut. Karena sebenarnya kalau dalam kondisi normal ini ada 500 petugas medis yang seharusnya atau terdaftar bekerja di RSUD Tanjung, namun pasca terjadinya gempa ini hanyalah 30 orang tenaga medis saja atau 30 orang karyawan saja yang mencakup tenaga medis maupun karyawan administrasi yang bekerja di rumah sakit ini. Untuk itu, kemudian memang banyak relawan kesehatan dari berbagai lembaga kemudian ikut turun dan juga menangani pasien-pasien yang ada di sini. Salah satunya ini ada dari Mercy, dan sudah bersama saya ini salah seorang dokter dari Mercy yang merupakan ketua tim dari Mercy yang akan bercerita langsung bagaimana sebenarnya kondisi pasien di sini. Dok, boleh diceritakan bagaimana kondisi pasien di sini dan apa saja yang kemudian dilakukan oleh tim relawan medis yang ada di rumah sakit ini? Iya, akibat gempa yang menimpa Pulau Lombok ini, kita bisa lihat kondisi pasiennya tersebar di tenda-tenda yang berada di halaman rumah sakit umum daerah Tanjung di Lombok Utara. Jadi ini kami lakukan karena rumah sakit sampai saat ini masih belum di-assess keamanannya, sehingga warga juga masih khawatir dengan gempa-gempa susulan, sehingga kemudian kami memilih untuk melakukan di tenda-tenda ini. Di tenda-tenda ini pasien-pasien dirawat berdasarkan skala cederanya, dari yang ringan sampai yang berat tapi stabil, sementara yang sangat berat kami rujuk ke Mataram. Dok, apa saja kemudian kegiatan dari para tim relawan medis khusus umumnya dan juga tim dari Mercy ini khususnya untuk menangani korban gempa yang ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat? Baik, ada banyak lembaga medis yang saat ini bergabung. Jadi kami secara bergiliran bergantian mengawal pasien-pasien yang datang. Kami triase, katakanlah kami seleksi, kemudian kami pilah-pilah jika memang bisa dirawat, langsung dirawat. Jika memerlukan operasi ringan, kamar operasi lapangan bisa difungsikan yang dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Darat. Di samping itu, kami percaya bahwa jumlah pasien yang ada di sini masih sangat sedikit dibandingkan dengan korban yang terjadi di luar sana. Jika kami mengirim tim mobile klinik untuk mencapai daerah-daerah yang lebih jauh dan juga menemukan apabila masih ada korban-korban yang belum bisa ditangani, bisa dirujuk ke rumah sakit ataupun dirujuk ke Mataram. Dan terakhir dok, kalau melihat dari kondisinya tersebut, ini sebenarnya apa saja sih dok yang paling urgent yang dibutuhkan para pasien korban gempa ini sendiri? Kami perlu banyak tenaga medis sehingga koordinasi bisa lebih baik dan pergantian jaga juga. Ini jujur melelahkan teman-teman medis. Shift bekerja terus. Betul. Kemudian tentu obat-obatan yang dengan turnover yang sangat tinggi, cairan infus, obat injeksi, dan beberapa peralatan operasi seperti implan, kemudian gips untuk fiksasi eksternal seperti itu, sehingga kemudian kita bisa mengurangi jumlah korban yang harus dikirim ke Mataram. Jadi kalau bisa kita tangani di sini, kita tangani di sini, begitu. Terima kasih banyak Dokter Arif. Selamat kembali melakukan tugasnya dok. Terima kasih. Dan memang hingga saat ini tercatat dari Humas RSUD Tanjung ini menyebutkan sudah ada 427 pasien dari korban gempa yang datang atau dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung ini. Dan diprediksi memang jumlahnya akan terus bertambah karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Arif bahwa jumlah pasien yang sudah berhasil dievakuasi ini belum sebanding dengan berapa jumlah pasien atau jumlah korban yang sebenarnya ada. Sementara itu pihak dari BNPB
dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah menegaskan sampai saat ini masih terus mendata berapa sebenarnya jumlah korban yang terdampak akibat gempa berkekuatan 7 skala Richter tersebut, termasuk diantaranya di mana saja lokasi dari para korban ini mengungsi. Ya, kembali ke Rika dan juga Taufik. Ya, Mayfri,